Halo, saya Pihri Buhairah. Keseharian saya membaca data ekonomi dan menulis. Beberapa waktu lalu, saya pernah menulis sebuah opini di harian Kontan dengan judul yang mungkin cukup menggelitik, melirik kembali pembiayaan moneter. Bagi sebagian kolega dan pembaca, judul ini mungkin terdengar seperti ajakan untuk melakukan sesuatu yang tabu dalam ekonomi, meminta Bank Indonesia mencetak uang untuk membiayai belanja pemerintah. Kenapa saya menulis artikel itu? Karena saya melihat ada semacam fobia yang berlebihan terhadap kebijakan ini. Setiap kali wacana ini muncul, langsung ditolak mentah-mentah dengan bayang-bayang inflasi tinggi. Nah, di video kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi lebih jernih, berbasis data dan riset, bukan dogma. Saya akan memandu Anda membedah argumen-argumen dalam artikel saya tersebut. Siap? Mari kita mulai. Saya mulai artikel saya dengan mengakui satu hal. Mengapa kebijakan ini selalu ditolak? Jawabannya jelas, kita trauma dengan sejarah. Dalam artikel, saya menulis bahwa penolakan seringkali mengerucut pada ancaman inflasi tinggi. Referensi yang selalu dipakai itu saja. Weimar Jerman di awal 1920-an, Amerika Serikat selama Perang Saudara, Indonesia di era 1950-an dan 1960. Di mana inflasi kita pernah menyentuh 234,7% di tahun 1966, beberapa negara Amerika Latin, dan tentu saja Zimbabwe. Semua contoh ini terus diulang sebagai bukti bahwa pembiayaan moneter itu pasti berakhir dengan bencana. Tapi disinilah poin kritis saya. Apakah perbandingan ini tepat? Apakah konteks negara-negara itu saat terjadi inflasi tinggi sama dengan konteks Indonesia sekarang? Saya katakan, tidak. Dan ini yang sering dilewatkan. Inilah inti dari koreksi yang saya tawarkan di artikel saya. Saya menulis bahwa argumen klasik tadi tidak sepenuhnya benar karena referensi yang digunakan seringkali adalah negara yang sedang mengalami perang. Saat perang, produksi dan perdagangan lumpuh. Tentu saja inflasi melonjak. Atau, referensinya adalah negara yang sektor manufakturnya belum berkembang, lalu mengalami instabilitas politik berkepanjangan. Dan celakanya, seperti yang saya tulis, kedua kondisi tersebut terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Wajar inflasi tinggi. Pertanyaan saya dalam artikel itu sederhana. Jika pembiayaan moneter dijalankan Indonesia saat kondisi tidak ada perang dan sektor manufaktur tumbuh dengan baik, apakah akan terjadi inflasi seperti periode 1960-an? Saya rasa tidak. Dan ini yang akan saya buktikan dengan data. Sekarang mari kita lihat kondisi terkini. Saya menyebutkan 3 indikator penting. Pertama, industri manufaktur kita. Saya tulis di artikel, kontribusinya terhadap PDB rata-rata masih di angka 19%. Mesin produksi kita tidak lumpuh seperti negara perang. Kedua, independensi Bank Indonesia. Saat ini BI memiliki kredibilitas dan kemandirian yang jauh lebih kuat untuk menjaga stabilitas moneter. Dan ketiga, tingkat pengangguran. Saya catat dalam artikel bahwa tingkat pengangguran masih belum pulih sepenuhnya karena pandemi COVID-19. Ini justru sinyal bahwa tekanan permintaan agregat belum berlebihan. Ekonomi kita belum overheating. Kesimpulan saya di artikel, hal itu mengindikasikan bahwa potensi inflasi tinggi di masa mendatang kemungkinan cukup rendah. Dan ini dia senjata pamungkas untuk menepis ketakutan akan inflasi. Coba lihat sumber inflasi kita saat ini. Datanya dari BPS. Penyebab utama inflasi kita bukan karena kebanyakan uang mengejar terlalu sedikit barang, seperti di buku teks klasik. Bukan. Inflasi kita didorong oleh sisi penawaran, yaitu inflasi komponen bergejolak atau volatile food, contohnya kenaikan harga cabai, beras, telur naik turun karena cuaca atau distribusi. Inflasi harga yang diatur pemerintah atau administered price, yang paling jelas ya kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Jadi, kalau sumber inflasinya ada di pasokan dan regulasi, bukan di permintaan masyarakat yang overload, lalu kenapa kita parno mencetak uang akan langsung menciptakan hiperinflation? Logikanya tidak nyambung. Kita takut sama hantu yang tidak ada. Sekarang kita lihat dari sisi mekanisme moneternya secara teknikal. Ini analogi simpel yang saya suka, analogi air di gelas dan ember. Bayangkan uang primer, atau M0, itu adalah segelas air. Sedangkan total uang beredar di masyarakat, M2, itu seember besar. Data dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia menunjukkan rasio M0 terhadap M2 pada 2022 itu masih di bawah 20%. Artinya,
Setiap gelas uang yang dicetak BI hanya setara dengan 1/5 dari total air di ember. Jadi kalaupun BI dan Kemenkeu bersepakat mencetak uang dalam skema burden sharing, kenaikan uang primernya tidak akan otomatis meluberkan ember secara drastis. Ini adalah bantalan alami yang mencegah banjir likuiditas. Inflasi tidak akan serta-merta melonjak tajam. Nah, sampai sini kita sudah membongkar bahwa ketakutan akan inflasi tinggi itu mungkin terlalu dibesar-besarkan. Tapi, pertanyaan penting berikutnya, memangnya pembiayaan moneter ini lebih baik dari utang biasa? Jawabannya, berdasarkan studi dari Gali, 2019, dan Turner, 2015 iya, lebih superior. Ini perbandingannya. Coba bayangkan dua jalur kebijakan. Di jalur kiri, ada utang konvensional. Pemerintah tarik utang, entah dari obligasi, luar negeri, atau kuantitatif asing. Konsekuensinya, ada beban pajak yang harus dibayar di masa depan. Muncul persepsi di sektor swasta bahwa investasi mereka bakal tergerus, ini yang disebut crowding out effect. Sekarang, lihat jalur kanan, ada pembiayaan moneter. Pemerintah dapat stimulus, dan yang naik secara permanen hanyalah uang primer. Karena tidak menciptakan utang baru, tidak ada beban pajak tambahan di masa depan. Sektor swasta tetap bisa bernapas lega, kredit tidak tersedot pemerintah, dan stabilitas sektor keuangan lebih terjaga. Efek sampingnya dari jalur kanan ini apa? Paling-paling hanya kenaikan inflasi yang ringan dan bersifat sementara. Jauh lebih kecil risikonya dibandingkan jebakan utang. Tapi, saya ingin tekankan satu hal penting. Semua keunggulan yang tadi saya sebutkan, punya satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Independensi bank sentral harus dijaga mati-matian. Ini adalah rem utamanya. Pembiayaan moneter hanya akan berubah menjadi monster inflasi jika bank sentral tidak punya kuasa untuk mengatakan, cukup, atau tidak. Riset dari Shahid, 2020, secara spesifik menekankan ini. Jadi, kebijakan ini bukanlah cek kosong untuk pemerintah. Harus ada koridor, ada batasan, dan keputusan akhir harus sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia sebagai institusi independen, bebas dari intervensi politik jangka pendek. Tanpa independensi BI, lupakan saja ide ini. Pembiayaan moneter bukanlah monster mengerikan seperti yang diceritakan buku-buku sejarah dengan konteks yang sudah sangat berbeda. Selama mesin produksi kita berputar, sumber inflasi kita terjaga, dan yang paling penting, rem independensi BI dipegang kuat, maka kebijakan ini sangat layak untuk kita lirik kembali. Ini saatnya kita bergeser dari sekadar menolak karena dogma, menjadi mempertimbangkan berdasarkan data dan konteks kekinian. Dari yang dulunya dianggap haram, menjadi salah satu opsi strategis di masa depan. Sekarang, saya mau dengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju pembiayaan moneter dilirik kembali? Atau masih skeptis? Tulis argumen terbaik Anda di kolom komentar. Kalau video ini membuka perspektif baru buat Anda, jangan pelit tombol like, share ke teman-teman kuliah atau kolega diskusi kalian, dan yang belum subscribe, langsung klik sekarang juga supaya kita bisa terus bedah isu-isu ekonomi dengan kepala dingin. Saya Pihri Buhaerah, pamit dulu. Sampai jumpa di video analisis berikutnya.